Nya ni bung tua ke kawan ni berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Baiklah kacau. Ketika saya diketahui oleh publik khususnya masyarakat Aceh, mereka benar-benar menyadari saya ini menjadi orang Kristen, bahkan saya sudah menjadi seorang evangelis. Mereka datang ke rumah saya, mereka datang ke tempat mama saya, mereka memvideokan mama. Nah, di video itu sebelumnya abang saya tidak bisa nonton video itu. Setiap saya nonton saya selalu menangis. Saya ingat sekali sama mama, saya sangat rindu sama mama, rindu sekali. Saya umur 1 tahun, mama saya mendidik saya, menjaga saya, memelihara saya, dan mama saya juga sempat mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren dengan harapan agar saya tidak menjadi orang kafir sebagaimana mama katakan tadi. Tapi sebenarnya saya ingin katakan, saya bukan orang kafir. Saya bukan orang kafir. Dan saya juga tidak pernah mau menjadi orang kafir. Bahkan juga saya tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Tetapi ketika Yesus yang memilih saya tidak bisa mengelak dari pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas seorang evangelis yang notabene adalah seorang murtadin yang berasal dari wilayah Aceh, yang dianggap punya nilai jual sangat tinggi oleh beberapa orang ya, dari pihak sebelah tentunya, di mana banyak sekali ya orang-orang yang begitu senang dengan keberadaan si maling kundang ini. Sehingga maling kundang ini memanfaatkan situasi tersebut dengan menjadi salah satu polemikus tentunya ya. Karena dengan menjadi polemikus itu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa. Karena kita tahu ya murtadin ini punya nilai jual yang sangat tinggi, apalagi kalau dia berasal dari wilayah Aceh yang notabene dianggap sebagai daerah yang sangat Islam, daerah atau suku ya yang benar-benar sangat kuat Islamnya. Jadi Aceh, Padang ya itu adalah wilayah-wilayah yang Islamnya kuat, Banten gitu dan yang lain-lain tentunya. Tetapi kita tahu bahwa Aceh ini punya punya nilai jual yang spesial ya kalau kita bicara tentang murtadinnya. Dan Effendi Usman tentu saja tidak menyia-nyiakan situasi tersebut, dan kita sudah tahu lah siapa itu Effendi Usman, tetapi sebagai tambahan informasi ya bagi teman-teman yang mungkin baru nonton dunia debat ini, baru nonton channel debat ini ya, yang ingin tahu lebih dalam tentang siapa itu Effendi Usman. Jadi kita putarkan lagi ya, kita jelaskan sedikit pendahuluan karena di HMC ini belum ya, kalau di channel-channel lain mungkin sudah pernah dibahas, tetapi karena di sini belum pernah, saya bahas lagi dan saya tambahin beberapa informasi yang mungkin akan menjadi informasi berharga bagi teman-teman semua. Yang pertama, Effendi Usman ini adalah seorang anak tunggal dan saya sudah berkali-kali bahas ya. Dia ini adalah anak satu-satunya, tapi dengan teganya, ya, dengan teganya dia meninggalkan ibunya, ya, dia pergi ke Medan, terus sekarang dia di Jakarta, tidak pernah memberi kabar kepada ibunya, ya. Waktu pertama kali dia murtad, dia nggak kontak ibunya, nggak menghubungi ibunya. Ibunya setengah mampus mencari keberadaan kemana anaknya. Ya, namanya juga seorang ibu ya, kalian bisa bayangkan. Tapi itu nanti kita bahas, kita putarkan dulu videonya ya. Ini bagaimana kesedihan ibunya, wajahnya kita sensor ya, karena nggak sopan, kita nggak mungkin libatkan orang yang nggak ada hubungannya ya. Jadi ini ibunya Effendi Usman, dan sebentar lagi teman-teman akan saksikan juga bagaimana Effendi Usman menanggapi video tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Buku pelacak kena hana kedehana. Kawannya kawan kapitan tren ko ajonya. Anakku putih dia kapitan tren daya ulumudin. Wajo kun kawannya awal kaya kubunya. Beberapa yang dia kubu kadang timbangan tidak bung tua ke kawan berterbuka agama Islamnya. Berterbuka hati ke agama Islam. Baiklah kacau. Kalau tidak salah abang dari Aceh ya bang? Dari Aceh.
Aceh. Aceh. Ya, kalau kita bicara Aceh kan pasti ya semua orang udah tahu ya identik dengan Muslim ya. Bahkan sampai ada julukan Aceh itu adalah Serambi Mekah. Serambi Mekah ya, luar biasa. Nah, bisa cerita Bang tentang daerah asal usul Abang? Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Bang Lase tadi, Bang Aposi tadi, nama saya Effendi Kusman, nama baptis saya Afraham Effendi Kusman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, yang dijuluki dengan Serambi Mekah, di mana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam, mayoritas beragama Muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, Kota Biren, Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2, di sebuah desa, dan saya tidak bisa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas, saya berasal dari Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2. Begitu Pak Aposi. Oke, artinya masa kecil Anda dihabiskan ya di Biren ya, Bang ya? Saya habiskan di Biren. Dan satu hal bahwa saya pernah dengar, Abang ternyata adalah seorang anak tunggal ya Bang ya? Anak tunggal. Ya, bisa cerita Bang? Satu-satunya anak Bang. Ya, baik Bang Aposi. Saya memang benar anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang, lemuringinang, lemurengagam. Artinya, saya ini laki-laki dan saya ini perempuan dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya. Sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat 5 waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan, walaupun saya anak tunggal, mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain, asal saya taat kepada agama, asal saya melakukan sholat. Ketika diperintahkan oleh mama saya untuk saya ke ladang, saya disuruh cuci piring, saya disuruh bersih-bersih rumah, saya tidak melakukan itu. Mama saya enggak marah-marah biasa aja Bang. Tidak sampai dipukul. Tetapi apabila saya tidak melakukan sholat 1 hari 5 kali, mama saya itu sampai saya dipukul. Walaupun saya anak tunggal. Satu hal yang mama saya minta, kamu jangan meninggalkan sholat. Karena ini adalah satu perintah yang paling utama dan yang terutama di dalam agama Islam adalah ketika seseorang melakukan sholat. Inilah kewajiban yang mutlak. Tidak boleh diganggu-gugat. Mau sakit, mau tidak sakit, sehebat apapun kesibukan kamu, sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Malah ketika kita sholat sakit, kita tidak sanggup berdiri. Sampai kita diizinkan untuk duduk. Kita tidak sanggup duduk. Kita diizinkan untuk tidur, berbaring. Kita tidak sanggup berbaring karena kita benar-benar sakit seperti sakit Ayub, seperti sakitnya Nabi Ayub. Sampai kita disuruh isyarat. Yang jelas, sholat 5 waktu tidak boleh untuk tidak dilakukan. Harus dilakukan. Sampai begitu Bang Aposi, saya dididik oleh orang tua saya, oleh mama saya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Kira-kira umurnya berapa sekarang Bang? Saya lupa ya. Kemungkinan 50, antara 50 mungkin. Oke, jadi Abang ketika masih kecil sudah ditinggal pergi sama ayah? Umur saya 1 tahun. Oh 1 tahun, oke begitu kecil ya. Jadi bagaimana wajah ayah saya tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada mama saya, Mak, bagaimana sih wajah ayah? Karena kan zaman dulu kan tidak ada foto, Bang. Tidak ada foto, Bang. Tidak ada gambar apapun. Jadi mama saya menjawab untuk mengobati rasa rindu saya kepada ayah. Mama saya suruh saya berdiri di depan cermin. Kamu lihat cermin? Kalau kamu lihat dirimu, itulah ayahmu. Sama persis. Mirip banget kata mama. Mirip banget. Boleh tahu nggak, Bang, Ibu mendidik Abang dalam pendidikan seperti apa? Kalau di dalam pendidikan, mama saya yang pertama sekali mama saya mendidik saya begitu mau masuk SD. Saya SD-nya di kampung Bang Aposi, sekolah dasar di kampung. Saya tamat dari sekolah dasar. Mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren namanya Dayah Ulumuddin, daerah Luxmawe, Cunda, Utungket. Nah, tujuan mama saya
membawa saya ke pondok, mengantarkan saya ke pondok, agar ilmu agama saya itu lebih tambah kuat. Kuat dari segi agama, kuat dari segi akidah, kuat dari segi iman. Di samping juga mama saya merindukan bahwa kelak saya harus bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Nah, setidaknya ketika mama saya meninggal, ada anak yang semata wayangnya, anak tunggalnya yang mensolatkan jenazah beliau. Saya yang memimpin doa, saya yang memimpin sholat jenazah ketika mama saya meninggal. Itu pengharapan yang paling utama daripada mama saya ketika saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nah, yang lain lagi Bang, agar saya tidak keluar daripada agama Islam. Karena bagi Islam, bagi orang tua saya, mama saya mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling benar di luar agama Islam. Maka supaya saya tidak keluar dari agama Islam, iman saya tidak mudah goyah, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren. Harapan mama saya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, agar saya tidak mudah keluar dari agama Islam. Secara otomatis, ketika iman saya kuat, akar Islam saya kuat, saya tidak akan mudah digoyangkan. Sehebat apapun goyangan itu, digoyangkan, goncangan itu sehebat apapun, iman saya, akidah saya tidak akan goyang. Ya, artinya mama punya cita-cita luhur ya untuk membesarkan anaknya dan mendidik anaknya menjadi anak yang taat terhadap agama. Nah, artinya selama 6 tahun ya kalau nggak salah di pondok ya? Iya, betul Bang. Selama 6 tahun. Malah bisa dikatakan Bang, saya 7 tahun di pondok karena bodoh istilahnya. Saya mau keluar dari pondok dan saya tidak mau ikutin ujian. Yang seharusnya saya 6 tahun, saya 7 tahun masa di pondok. Tinggal kelas. Jadi pondok itu Bang, pondok saya itu pondok terpadu. Di situ ada diajarkan diajarkan ilmu agama dan juga diajarkan ilmu sekolah. Nah, jadi SMP itu sanawiyah setingkat SMP, SMA aliyah setingkat SMA, madrasah aliyah swasta. Saya kalau mengingat ini Bang, saya sedih sekali karena mama saya itu ketika mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, itu mama saya tidak bisa makan hanya benar-benar dengan apa adanya untuk disisihkan uang untuk saya di pesantren, bekal saya di pesantren. Mama saya ke ladang, bayangkan seorang ibu, mama saya ke ladang, ke kebun, apapun mama saya lakukan, yang penting halal, yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa betah di pesantren, usaha apapun, pekerjaan apapun, sampai mama saya menjadi seorang pembantu juga di rumah orang. Mama saya rajinnya luar biasa demi menghidupkan saya. Dan ya teman-teman sudah dengar juga ya tanggapan dari Effendi Usman, dan sedikit dia berbicara tentang siapa dirinya ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan betapa ngerinya kawan-kawan ya, orang yang sudah istilahnya hatinya tuh sudah dibutakan oleh uang. Ya, dan kita berdoa semoga kita tidak menjadi orang seperti itu ya, karena uang kita sampai lupa kepada orang tua kita menjadi lupa siapa diri kita sampai tega melakukan banyak hal yang tidak benar ya, apalagi melakukan yang namanya hujatan dan juga membuat berita-berita hoaks terhadap agama lain, terhadap agama lama kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh Murtadong ini. Yang pertama teman-teman ya, kalian harus tahu Effendi Usman sendiri sudah bercerita bahwa mamanya ya, saya nggak usah sebut namanya, ya mamanya itu adalah seorang single parent yang membesarkan Effendi Usman, ya saat Effendi Usman umur 1 tahun bapaknya sudah meninggal, bapaknya sudah duluan, ya pergi menjumpai sang Khalid. Jadi Effendi Usman dibesarkan oleh seorang single mother yang juga ya tidak mau menikah gitu, tidak menikah lagi. Jadi mamanya setelah jadi janda nggak menikah lagi, membesarkan Effendi Usman seorang diri. Teman-teman bisa bayangkan betapa beratnya ya perjuangan mamanya gitu. Waktu mamanya masih muda, mamanya sudah menjadi janda dan mamanya nggak menikah lagi. Seorang diri membesarkan Effendi Usman, bahkan sampai menjadi ya, pembantu rumah tangga ya, semua dikerjakan. Yang penting halal. Yang penting halal. Effendi Usman dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Tetapi apa yang terjadi kawan-kawan, saat Effendi Usman sudah besar, ya, saat dia sudah dewasa, dia mulai ya berpikir tentang yang namanya uang. Sudah mulai otaknya itu berpikir bagaimana mencari uang yang gampang. Karena di tempat tinggalnya yang lama, di kampungnya ya, dia merasa hidupnya begitu-begitu saja, kerjanya serabutan.
kerjanya serabutan ya, kadang buat sapu lidi, yang notaben juga penjualannya tahu sendirilah, yang gunakan cuma orang-orang di kampung sana. Kadang dia juga ikut menjemur kerupuk ya, keripik. Kalau keripik apa kerupuk kalau di Jakarta bilang. Ya, jadi semua hal dia lakukan demi mencari nafkah, demi mendapatkan uang. Tetapi uang yang dia kumpulkan dia rasa cuma segitu-gitu saja. Dia bermimpi bisa naik haji, tetapi dia pikir dengan uang yang dia kumpulkan yang cuma cukup untuk makan, kapan bisa naik haji? Mulailah dia mencari tahu bagaimana mendapatkan uang yang gampang ya. Dan salah satu yang dia terkejut adalah saat dia mengetahui ada orang-orang di luar sana, contohnya Saifuddin Ibrahim, yang juga adalah seorang murtadin, ternyata begitu gampang mendapatkan uang. Dia melihat banyak sekali di luar sana kesaksian murtadin yang benar-benar menjual dan bisa mendatangkan pundi-pundi kekayaan. Dari situ dia mulai mempelajari yang namanya murtadin itu seperti apa dan bagaimana ya untuk mendapatkan uang. Tentu saja ya, rencana Effendi Usman untuk menjadi murtadin ini ditentang oleh ibunya. Ditentang ibunya, terus dia memilih nekat ya, pergi ke Medan menjumpai salah satu misionaris lah, bisa kita bilang juga misionaris atau evangelis juga terserah. Jadi ada sepasang keluarga yang merupakan pelayanan di gereja yang menjadi orang yang menghubungkan Effendi Usman dan tim yang ada di kekristenan. Sekaligus juga yang mengurus baptisnya Effendi Usman pertama sekali. Jadi Effendi Usman dengan modal nekat dia pergi ke Medan menjumpai keluarga itu, dari keluarga itu diperkenalkan dengan yang lain, barulah Effendi Usman bisa ke Jakarta. Ya, dari Medan dia lanjut ke Jakarta, dan di Jakarta dia mulai di bawah roadshow. Dibawa, diperkenalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gereja ke gereja yang lain. Diperkenalkan sebagai murtadin. Dan tentu saja hal itu menjual. Sangat menjual teman-teman ya. Sangat menjual. Tetapi yang lebih ngerinya adalah Effendi Usman saat ke Medan, dia tidak memberitahukan kepada ibunya. Karena dia tahu ibunya tak mungkin setuju. Ibunya nggak mungkin setuju, jadi dia nekat pergi sendiri, tidak memberitahukan ibu, tidak memberikan pesan. Ya, tidak menyampaikan apapun dengan mengatakan, ya misalnya, oh saya mau murtad bu, atau nggak saya mau ngapain gitu. Ini nggak main pergi gitu saja. Bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Hati seorang ibu yang setengah mati membesarkan dia dari kecil, tiba-tiba dia langsung hilang begitu saja. Ibunya setengah mati mencari dia kemana. Takutnya kan ada apa-apa. Bayangkan seorang ibu gitu. Pasti berpikir yang enggak gitu kan. Waduh, anaknya nggak pulang-pulang, udah berminggu-minggu. Ini anaknya kemana? Apakah masih hidup atau tidak? Nggak ada yang tahu. Ditanya sama teman-temannya, nggak ada yang tahu sama sekali. Bayangkan bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Ya, anaknya pergi begitu saja tanpa memberitahukan kemana dirinya. Singkat cerita, Effendi Usman yang begitu terlena karena dibawa roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain, dan setiap dia ikut berbicara, ya, dia diberikan amplop persembahan kasih. Kita nggak bisa salahkan juga gereja-gereja yang kasih persembahan kasih ya. Karena apa? Ya, namanya gereja tersebut merasa ya mereka harus memberkati Effendi Usman karena sudah datang, karena sudah ngomong. Tetapi ya karena uang berkat itu membuat Effendi Usman terlena, membuat Effendi Usman melihat, wah ternyata gampang gitu. Merasa seperti seorang artis dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk mendengar cerita hidupnya. Luar biasa sekali. Dari situ dia berkenalan dengan beberapa orang, termasuk polemikus-polemikus lainnya. Ya, salah satunya adalah Tan Paragi. Salah satu polemikus yang dia kenal dari situ adalah Tan Paragi, dan Tan Paragi mengajarkan dia bagaimana membuat channel YouTube. Ya, bagaimana agar channel YouTube-nya juga laku. Diajarkan semua. Dari situ Effendi Usman makin ketagihan dan dia jatuh makin dalam. Dia masuk lebih dalam ke dalam tempat yang namanya kubangan polemikus. Ya. Karena kita tahu di dalam kubangan polemikus itu harus bisa menghujat Islam, harus bisa memfitnah Islam supaya makin laku, supaya makin banyak pendukungnya. Dari situlah Effendi Usman makin dalam dan jadi seperti yang kita kenal saat ini. Ya, dia menjadi pribadi yang seperti teman-teman lihat sekarang. Itulah efek dari terlalu ketagihan dengan yang namanya materi. Ya, jadi itu informasi yang bisa saya bagikan dari keluarga Effendi Usman sendiri. Ya, tapi yang paling sadis bukan sampai di situ, teman-teman. Ya, ternyata Effendi Usman pergi meninggalkan ibunya,
Ya, itu baru satu perbuatan jahat yang pertama. Ya, perbuatan jahat berikutnya masih lebih banyak lagi. Perbuatan yang jauh lebih sadis adalah saat tahun lalu. Jadi Effendi Usman kan sudah mulai terkenal. Sudah mulai terkenal sehingga orang tahu bahwa Effendi Usman masih hidup, Effendi Usman sudah menjadi murtadin, sudah menjadi polemikus, dan kabar tersebut terdengar di telinga mamanya. Ya, mamanya juga menjadi tahu bahwa ternyata anaknya masih hidup, cuman dia sekarang menjadi orang yang suka menghina dan menghujat Islam. Tentu saja itu sangat merusak dan juga sangat mengecewakan mamanya ya. Jadi anaknya hilang itu udah kekecewaan pertama, kekecewaan kedua adalah setelah mengetahui anaknya menjadi penghujat Islam. Kalau kamu cuman murtad masih mending. Ya, kamu menjadi murtadin ya sudahlah. Itu juga nggak bisa dipaksakan gitu. Tetapi menjadi penghujat, penghina agama Islam itu luar biasa sekali kawan. Itu tingkatannya udah beda. Teman-teman bisa bayangkan ya, bagaimana perasaan mamanya, agama bapaknya Effendi Usman, almarhum ya, agama keluarga besar mereka dihina sebegitunya oleh si Effendi Usman ini. Bagaimana perasaan mamanya gitu. Itu satu kampung semua, waduh, udah tahu kalau Effendi Usman ini adalah penghina dan penghujat Islam. Itu sakit hati yang berikutnya ya, level berikutnya. Terus, yang lebih ngeri lagi ada lagi kawan-kawan. Bukan sampai di situ saja bagaimana sakit hati dari seorang ibu ini. Tahun lalu, sudah 1,5 tahun, mau 2 tahun ya, karena di tahun 2021. Di tahun 2021, ya akhir 2021 mamanya sakit, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Teman-teman harus ingat ya cerita di awal tadi, ibunya itu hanya punya satu orang anak. Jadi Effendi Usman ini adalah anak satu-satunya yang diharapkan bisa menjadi anak berbakti, anak yang bisa mengurus orang tuanya di saat orang tuanya sudah lemah, di saat orang tuanya sudah mulai tua. Kan gitu. Jadi sangat disayang ya saat mamanya masuk rumah sakit kemarin, karena ya biasa sudah tua ya, namanya sudah tua, jadi mulai muncul yang namanya penyakit. Mamanya masuk ke rumah sakit hanya diantarkan oleh keluarga-keluarga mereka. Hanya keluarga yang di kampung dan tetangga-tetangganya yang membantu mamanya masuk rumah sakit. Bagaimana dengan Effendi Usman? No. Effendi Usman sama sekali tidak peduli dengan mamanya. Dia beralasan, saya nggak mungkin balik ke Aceh, saya takut. Saya takut diapa-apain gitu. Oke, kamu beralasan kamu takut. Ya, padahal itu alasan yang dibuat-buat. Padahal tidak mungkin orang Aceh ngapa-ngapain kamu. Terbukti sampai detik ini belum ada orang murtadin ya yang kenapa-kenapa, kecuali dia melakukan hujatan, dia melakukan sesuatu yang salah, itu lain cerita. Tapi kalau cuma murtad udah biasa. Orang Medan ya dan Aceh itu sangat sering nikah ya, silang sana silang sini. Nanti orang Aceh yang nikah sama orang Batak ikut jadi Kristen, kalau nggak sebaliknya orang Bataknya yang jadi Muslim, udah sering. Nggak pernah ada masalah. Jadi jangan dikarang-karang seakan-akan itu masalah. Effendi Usman menjual cerita-cerita tersebut nggak lebih daripada supaya kontennya laku, supaya orang-orang kasihan sama dia, dan mau membantu dia, mau transfer lebih banyak, kan itu. Oke, singkat cerita, mamanya masuk rumah sakit. Mamanya ya sama sekali tidak diurus sama Effendi Usman karena alasannya tidak mau ke Aceh, Effendi Usman tidak mau ke Aceh. Tapi yang lebih sadis tahu apa? Ya, Effendi Usman tidak pernah menghubungi mamanya, menghubungi keluarganya untuk nanyakan gimana kesehatan mamanya, berapa biaya perobatannya. Ya minimal kita kalau nggak kunjungi adalah dibantu biaya perobatan kan gitu. Banyak anak-anak itu yang mereka harus merantau ke luar negeri, jadi TKI ya, ke luar negeri jadi TKI, TKW gitu. Hanya karena supaya bisa memenuhi kebutuhan dapur untuk mencari kehidupan lebih baik. Tapi saat ada anggota keluarganya yang sakit, di Indonesia tentunya, mereka ya bantu gitu, keluarkan uang. Effendi Usman enggak, sesen pun nggak mau ditransfer kawan-kawan. Dengan alasan ibunya adalah musuh. Ibunya beda akidah. Ibunya tidak mau mengakui dia. Bayangkan kawan-kawan. Bayangkan kawan-kawan, seorang anak yang dibesarkan oleh seorang single mother membalas air susu ibunya dengan air tuba yang luar biasa. Berapa banyak kekecewaan yang dirasakan ibunya. Nggak habis-habis ya, dari dia kabur tanpa pesan, dia murtad, dia mulai menghujat Islam,
dan dia membiarkan ibunya sakit tanpa peduli. Luar biasa kawan-kawan. Kalau memang kamu itu berbakti, kalau memang kamu itu orang yang benar, ya ajak saja mama kamu tinggal sama kamu di Jakarta. Kamu sudah sukses di Jakarta. Jadi seorang evangelis, jadi seorang YouTuber kan gitu. Mama kamu tuh juga nggak akan repot, nggak akan susah-susah banget kok diurusin. Cuman satu orang perempuan, ya seorang wanita tua, yang saya rasa ya kamu tinggal kasih makan setiap hari sudah. Mama kamu nggak akan punya keinginan yang aneh-aneh kok. Mama kamu nggak mungkin tiba-tiba minta Ferrari. Nggak mungkin mama kamu bilang, wah saya mau beli tas branded gitu kan. Saya mau beli Hermes gitu. Enggak. Mamanya tuh cuma butuh diberikan makan, diperhatikan. Udah selesai. Tapi Effendi Usman nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa akidahnya beda. Ya, dia merasa bahwa mamanya adalah musuh dia. Effendi Usman mulai ada di otaknya bahwa orang yang beda keyakinan dengan dia itu adalah musuhnya. Sehingga dia begitu benci dengan orang-orang yang beragama Islam. Kalian bisa lihat di kontennya bagaimana banyaknya fitnahan yang dibuat Effendi Usman kepada umat muslim. Banyak sekali. Kalau saya nggak usah dibilang lah ya, udah berjilid-jilid dia buat gitu, fitnahan kepada saya. Luar biasa sekali kebenciannya. Dia menjual kebencian supaya apa? Supaya orang makin ya mendukung pelayanan dia, makin mendukung pekerjaan dia. Padahal entah apa yang dia kerjain. Full timer di gereja bukan, pendeta bukan, siapapun bukan. Cuman seorang yang bisa menjual cerita murtadnya dari satu tempat ke tempat yang lain dan banyak orang-orang Islamofobia yang suka. Itu aja kelebihannya, yang lain nggak ada. Apakah dia punya ilmu perbandingan agama? Nggak pernah berdebat. Pernah lihat Effendi Usman diskusi atau debat sama umat muslim? Nggak ada, nggak berani kawan-kawan. Karena memang nggak ada gitu. Nggak ada apanya ya, nggak ada ilmunya. Nggak ada apanya, kan nggak mungkin nggak ada orangnya gitu. Jadi kembali, Effendi Usman ini ya kita tahu sendiri, dia adalah salah satu muridnya Saifuddin Ibrahim ya. Salah satu yang cukup dekat dengan Saifuddin Ibrahim, dan dia menganggap Saifuddin Ibrahim ini adalah panutan, seorang tokoh luar biasa karena berhasil ya menjadi murtadin yang sukses. Ya kurang lebih ya sama lah ini. Ya sama, bedanya Effendi Usman ini kelewatan. Kalau Saifuddin dia masih berhubungan baik dengan keluarga dia yang muslim. Nah, untuk hal ini harus saya akui ya. Jadi Saifuddin itu sama adik-adiknya yang muslim itu sangat dekat. Jadi adik-adiknya yang muslim, ya itu kalau ada masalah pun masih minta tolong sama Saifuddin, dan Saifuddin masih sering membantu mereka. Saifuddin bantuin keluarganya yang masih muslim. Kalau Effendi Usman ini lebih parah, maling kundang. Ya, bedanya si Saifuddin nggak jadi maling kundang, nggak jadi anak durhaka, yang ini anak durhaka. Itu aja bedanya. Ya, jadi sekali lagi saya nggak tahu kenapa dia bisa jadi seperti itu, karena setahu saya ajaran Kristen nggak seperti itu. Walaupun dia mencomot-comot ayat dengan mengatakan ya, mengikuti Yesus harus meninggalkan anak, istri, keluarga, mama, bapak gitu. Tapi itu kan ayat comotan dia, suka-suka dia menafsirkan. Aslinya harusnya nggak gitu. Di kekristenan sangat dilarang ya menjadi anak yang tidak berbakti. Karena di Kristen mempercayai resep agar umurmu panjang, ya, resep supaya kamu sukses di dunia adalah menjadi anak berbakti. Itu resepnya. Jadi saya rasa yang dilakukan Effendi Usman ini bukanlah ajaran kekristenan, tapi ajaran iblis ya. Yang sedang dia praktekkan ini adalah ajaran iblis, karena hanya iblislah yang mengajarkan manusia untuk menjadi anak durhaka. Ya, hanya iblis. Mungkin itu saja, sedikit tambahan perkenalan buat siapa itu Effendi Usman, dan kalian sudah dengar juga ya dari dia sendiri bagaimana perjuangan mamanya. Tapi sama sekali dia nggak peduli. Dia tidak merasa bersalah gitu ya. Dia tidak merasa bagaimana capeknya mamanya dulu membesarkan dia, dan tidak pernah berpikir untuk membalas jasa mamanya itu. Luar biasa sekali. Seorang evangelis murtadin yang juga adalah seorang maling kundang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua, dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Jangan sampai ya ada sedikit sifat-sifat dari Effendi Usman yang menular kepada kita. Itu yang paling penting, jangan sampai. Dan semoga kita selalu disadarkan ya, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang terlena sehingga kita berubah dari kita yang sebelumnya. Itulah pentingnya kita tuh saling mengingatkan di dalam Islam ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan makasih buat teman-teman semua yang udah dukung, makasih buat semua yang selalu ya membantu share video kita dan juga memberikan like di video kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.